Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi kita di channel Sumber Dakwah Official. Nah, kemarin kan sebenarnya saya sudah tahu tapi saya males kira-kira. Tapi oke lah, membalas lah kira-kira ya, membalas atau membantah. Membantah dari Bung Toel ini. Mungkin temannya Bang Toel itu Bung Rocky. Ini Bung Rocky kemarin kan mulai mengkritik masalah timnas, masalah naturalisasi katanya. Ini Bung Toel jilid 2 mungkin, atau mungkin sahabatnya atau saudaranya tak tahu lah, satu geng. Nah ini kita akan melihat Pak Deh, Mamang Pacul dan Kok Justin. Oke, lama-lama langsung saja kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Let's go. Pak Pacul setuju gak dengan naturalisasi? Oke? Lah Bambang Pacul masih ketua Komisi 3 yang gedok ya bos. Iya toh? Ini pertanyaan awal Diko, sama dengan dulu ketika Mr. Habibie dijadikan Menteri Teknologi, BPT dan Teknologi. Dia ditanya, Pak Habibie, apakah Indonesia perlu segera memahami teknologi? Habibie mengatakan kita perlu transfer of knowledge. Pemerintah akan mengontrol transfer of knowledge dari setiap teknologi yang kita pakai. Anak-anak bangsa kita ingin belajar cepat agar menguasai teknologi itu. Ini bukan soal teknologi bos. Sepak bola nanti di kotanya Coach Justin. Di sana ada AQ sepak bola. Lah, sepak bola aja pakai AQ. Nanti beliau yang jelasin kalau mau tanya. Pak Pacul tahu? Enggak. Ilmunya kebanyakan nanti malah pusing. Jadi naturalisasi ini kita bisa ngelihat dulu. Pasukan kita, pemain kita bisa ngelihat langsung praktek di lapangan. Oh, untuk menjadi seorang pemain sepak bola itu yang hebat itu harus punya disiplin tinggi. Yang dipelajari ternyata bukan hanya sepak bola, tetapi mental juga dipelajari. Ngelihat langsung, ini bukan transfer of knowledge, tetapi ini melihat contoh langsung di depan mata. Adinda sekali saya tanya sama Diko, Republik Indonesia ini olahraga yang paling digemari apa? Sepak bola. Oke? Setiap negara yang sepak bolanya digemari rakyatnya, pasti sepak bolanya maju. Di kita maju enggak? Enggak. Tapi pembangunan sepak bolanya luar biasa. Itulah Coach Justin di sini pasukannya banyak, domba-dombanya banyak ini. Tetapi majunya sepak bola belum. Kok bisa ya? Kok bisa ya? Begitu. 270 juta, mosok cari 22 pemain aja susah. Kan gitu. Nah, ini argumentasi Bambang Pacul soal naturalisasi ini adalah kawan-kawan pemain sepak bola bisa langsung melihat bagaimana sesungguhnya seorang pemain sepak bola profesional dan memberikan catatan itu. Bahwa today ketika kita bisa menahan 0-0 dengan Australia yang langganan pemenang sepak bola dunia ini, masuk Piala Dunia ini, kita senang sekali Pak. Semua ure-ure Pak. Kecuali Towel. Nah itu biar perdebatan sama beliau. Biar perdebatan sama beliau. Jadi ini kita gembirakan. Tetapi adinda sekalian, para pemain sepak bola kita harus segera belajar. Oke? Melihat itu di mukanya. Langsung lihat. Oke? Itu harapanku ketika di Komisi 3 aku katakan itu di dalam soal naturalisasi. Oke? Jadi Pak Pacul setuju gak? Sementara setuju. Tapi ketika kita udah jagoan, ya gak perlu kita bisa ya kita saja. Kalau sudah bisa, kalau belum belajar. Bukan transfer of technology, tapi ini adalah transfer of skill, transfer of hard skillnya. Yang kayak gini penjelasannya sama Mr. Coach Justin, bukan Mr. Bambang Pacul.
Bambang Pacul nggak paham itu. Oke? Sepakat? Sepakat. Ya wes, gitu aja. Jadi Tapi nggak kan usah sih, perdebatan. Ya, sip. Tapi kan ini Pak ada soal harga diri, nasionalisme, mana kebanggaan kita sebagai bangsa yang besar. Nah, itu kan narasi. NKRI harga mati. Ah iya. Iyalah. Kayak nonton timnas Belanda KW2 gitu-gitu Pak nontonnya Pak. Dunia berubah. Iyalah. Oke. Sekarang kita tanya, yang kau pakai dari bawah ke atas itu semua hasil kolaborasi. Oke. Yang produksi dalam negeri penuh ada enggak? Ya mohon izin lah, itu sudah jarang Pak. Kok bisa gini Pak Pacul? Dunia udah berubah. Spirit zaman udah berubah. Inilah yang Bambang Pacul sangat risau kepada adik-adik kita yang sebenarnya punya kemampuan, punya bakat, tapi karena kemiskinan tidak mampu melenting. Oke? Ini kerisauan kami. Nanti lagunya Om Harima terjadi, yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin, kan gitu. Jangan terjadi. Korea yang melenting ke atas harus punya empati kepada Korea lainnya yang miskin. Oke? Clear? Cetak? Bambang Pacul dapatnya apa? Gak dapat apa-apa. Kecuali kepuasan batin. Tadi ya tak? Kalau mau dikaitkan dengan yang beragama, mudah-mudahan masuk surga. Kan gitu loh. Tapi kalau nggak masuk surga gimana Pak Pacul? Ya udah nasib. Nggak apa-apa. Oke? Clear? Cetak? Apa? Jadi kalau bicara harga diri, kemudian apa lagi? Nasionalisme, NKRI harga mati. Ya sudah kita bilang globalisasi ini merubah semuanya. Spirit zaman sudah berubah. Jadi kita harus berdialektika dengan baik. Kita harus bisa berdialektika dengan zaman. Lu nggak bisa kencang-kencangan bos. Berdialektika dengan zaman. Oke? Clear? Ya. Gitu ya. Soal harga diri ya agak belakang dikit lah. Belakangan dikit lah. Nanti kita bangun harga diri kita seperti Bambang Pacul ketika masih miskin mosok ngomong harga diri. Kita masih kalah ngomongnya harga diri, jangan. Ketika kau udah sakti, ini harga diri kami, boleh ya tak? Boleh. Kalau lemah kita ngomong gitu harga diri kami, tewas bos. Tewas. Ketika kau lemah sudahlah. Belajarlah sebaik-baiknya. Kau kalahkanlah, nanti Abel Safian itu keahliannya di mana kita bisa ambil gitu loh ya. Kalau yang main-main sepak bola itu sama, anjir sama lah. Oke? Clear? Oke. Tapi rakyat gembira itu loh dukungan yang luar biasa. Itu juga nanti nyetrum ke kita. Oh, ternyata Republik ini kalau kita bisa main dengan baik sepak bolanya, kita ini dicintai oleh rakyat. Mengangkat kebanggaan kita, oh itu juga nanti akan berubah bos. Oke? Jadi jangan sepak bola gajah-gajah lagi. Nanti Coach Justin lah yang tahu itu. Pak Pacul tahu nggak? Nggak tahu. Nggak tahu. Hanya Pak Pacul kepingin kalian-kalian yang merasa tidak punya mimpi untuk Republik ini, untuk dirimu dan Republik ini. Setuju? Clear ya? Begitu Mas Ari dan Budi. Iya. Karena saya masih ingat Pak, ketika Pak Yusuf Kalla waktu jadi wakil presiden, pidato di acara PSSI, dia bilang gini, Ari ingat juga tuh ya, dari dulu dari saya masih kecil, kalau bicara prestasi tim nasional kita 0-0 saja lawan Soviet dulu kan. Ya. Habis itu tidak ada prestasi lagi, kau ingat-ingat aja terus itu kan. Ya. Jadi kita nggak punya setrum lagi Pak. Nah sekarang udah ada setrum-setrum baru kan Pak. Iya Seperti tadi mudah-mudahan. kata Bapak. Aku nggak bisa komentar soal itu Iya, karena beliau nanti Coach Justin ada wilayahnya bos. Iya. Coba Ada kok gimana wilayahnya. kok? Iya ada wilayahnya. Kalau nanti aku komentar sepak bola kebanyakan Pacul ini mulutnya bau sabun ini lunyunya susah nanti ya. Silakan Coach. Nah itu untuk yang suka komen-komen gak jelas padahal bukan wilayahnya itu. Ya, naturalisasi coach. Sebenarnya naturalisasi udah lama berjalan ya. Zamannya kalau kalian ingat Ruben Warbanaran, Tony Kosel, Lili Pali, kan perlahan ya. John Frambo Colin. Dan hasilnya nggak ada juga. I mean sama-sama aja. Masuk Sintayong. Gue itu kalau berdiskusi
selalu gue coba menempatkan diri gue ke lawan gue. Jadi kalau gue nego dengan klien, contoh, gue tempatkan gue sebagai klien, apa yang gue lakukan kok klien? Diskusi sama Pak Bambang, berusaha untuk menempatkan posisi Pak Bambang seperti apa. Biar kita kira-kira arahnya kemana. Jadi gue sempet meeting sama Pak Erik, grup kecil, grup besar itu 25 orang, kecil itu cuma 5 orang. Pengen tahu apa, ada pemikiran apa dari di benak dari Pak Erik Thohir. Pak Erik itu jawab fair, jujur. Dia bilang, pada saat saya jadi ketua PSSI, rakyat minta apa? Rakyat Indonesia, satu, hasil. Hasilnya dari Timnas. Sintayong diberi beban hasil sebagai pelatih, wajar. Sintayong lihat juga, ya kalau pemain Liga 1 ya susah juga. Iya kan? Kalau nggak salah ada kasus naturalisasi di mana gitu, di mana membuka mata Sintayong. Oh kalau mereka bisa, gue juga bisa. Bisa nggak kita naturalisasi? Dicek sama Pak Erik dengan timnya. Oh ternyata bisa. Datanglah satu persatu. Sintayong itu 4 tahun kan. 1,5 tahun nggak latihan karena pandemi kan. Jadi praktis 2 tahun. 2 tahun dia meroket dari rank 174 ke rank 129. Kalau seandainya kita mulainya dari rank 20, sekarang kita udah rank 70-an. Ya kan? Roberto Mancini aja nggak nyangka kita nggak layak Indonesia berada di rank 133 pada saat sebelum lawan Saudi. Karena mainnya nggak kayak gitu. Iya betul. Jadi artinya kita meroket. Pada saat kita meroket, yang kita lihat adalah progres. Progres adalah kemajuan, hasil, prestasi. Kecuali ada segelintir orang yang merasa prestasi itu harus diterjemahkan dalam trofi. Trofi RT RW, prestasi. Trofi kabupaten, prestasi. Yang penting dapat trofi kan. Tapi itu hak mereka, ya kan. Tapi kita punya, saya berani bilang mayoritas rakyat Indonesia penggemar bola yakin bahwa prestasi adalah progres. Dan itu ditunjukkan oleh Sintayong. Pada saat dia minta 1, 2, 3 pemain berhasil, dia minta lebih dong. Gue butuh ini, gue butuh ini, butuh ini, butuh ini. Datanglah itu pelan-pelan. Max Hilgers sama Eliano Reinders kan sudah dinaturalisasi. Nanti akan ada lagi Pak, kemungkinan besar. Kemungkinan, saya nggak tahu siapa, tapi feeling saya ya, itu antara Zijlstra, Riedewald, atau Kevin Dix. Minimal Pak Bambang yang tahu, 2 orang. Karena dia yang ketok kan. Karena dia yang ketok. Jadi 2 orang akan datang lagi. Nanti kedepannya akan datang lagi lebih banyak. Karena untuk memuaskan publik kita. Nah, pertanyaan kedua kan adalah sampai kapan ini mau dilakukan? Which is pertanyaan yang sangat logis. Ya, dijelaskan juga sama Pak Erik. Jadi ini kita lakukan jangka pendek. Sambil paralel berjalan, dia menugaskan LIB untuk mengangkat kualitas Liga 1 dimulai dengan VAR. Akhirnya VAR diterapkan. Dimulai dengan, ini Pak Erik sendiri ngomong ke gue, dimulai dengan mendatangkan wasit dari Jepang untuk membina wasit kita. Masalahnya di wasit ya? Salah satu. Oh. Dengan adanya VAR kan secara tidak langsung hengki-pengki antara wasit ini kan udah berkurang, ya kan? Wasitnya juga ditingkatkan, didatangkan pelatih untuk cewek. Jadi sudah mulai berjalan. Yang belum berjalan dan akan gue tagih ke Pak Erik adalah pembinaan sebelum Pak Bambang Pacul sudah kita bahas tadi. Kita tunggu, tapi kita juga realistis. Tangan badan dan kaki Pak Erik ini kan cuma 2, nggak bisa semuanya. Kita tunggu 1, 2, mungkin 3 tahun, baru kita tagih. Gimana dengan pembinaan? Karena pada saat timnas sudah berjalan, harusnya dibiarin berjalan urusan Sintayong dan kawan-kawan, ininya harus diperhitungkan. Gue sempat interview Ratu Tisha. Menurut Ratu Tisha sudah pelan-pelan dilakukan, tapi sifatnya masih regional, belum nasional. That's okay, at least ada start. Jadi untuk gue, suka nggak suka, apa yang dilakukan PSSI udah sebagian besar benar. Gue baru pulang dari Belanda kan, nonton final di Berlin kan. Terus gue 4 hari liburan ketemu teman-teman,
mama saya masih tinggal di Belanda, ketemu keluarga banyak lah di Belanda. Terus ada satu temen yang udah kenal 40 tahun, dia bilang, "Lu dibayar PSSI ya?" Maksudnya apa? Kok lu tanya gue dibayar? Enggak, gue gak dibayar PSSI. Karena lu gak pernah kritik PSSI lagi. Gimana, apa yang gue harus kritik kalau yang dilakukan sama PSSI sesuai dengan visi gue? Jadi bukan gue gak mau kritik. Di forum gue bilang sama Pak Erik loh, "Pak, sekarang saya dukung Bapak. Bapak bikin kesalahan, saya yang pertama kritik Bapak." Di forum gue bilang begitu. Dan beliau, saya terbuka atas masukan dan lain-lain. Coach, banyak yang di penggemar-penggemar bola itu selalu berusaha memisahkan bola dan politik. Tapi kenapa lu bicara soal bola ini kalau bisa benar kalau RI satunya komit gitu, hanya presiden yang bisa menyelamatkan bola Indonesia. Ini kan upaya lu, sepertinya orang menangkap ada upaya untuk mencampur adukan bola dan politik. Seperti apa sih sebenarnya? Ya gini, itu gue katakan di programnya Mamat keliling di Has Entertainment, gue bilang itu setahun sebelum Pak Erik ditunjuk. Gue bilang yang bisa menyelamatkan sepak bola Indonesia itu RI 1. Siapa ketuanya? Nggak mungkin RI 1 dong. Yaitu Menteri BUMN. Kalian bisa cek, videonya masih ada. Menteri BUMN. Kenapa Menteri BUMN? Karena BUMN itu punya CSR. Gue ambil contoh tahun 90-an di Jepang pada saat Liga Jepang mulai. Klub Jepang itu yang punya perusahaan semua. Salah satu Panasonic punya, Sony punya. Dan di kita klub ini kan udah ada. Tinggal dukungan duit belum ada. Bisa digunakan. Dan gue tahu shares-nya contoh Bank Mandiri. Itu ratusan M. Sepak bola cuman butuh 25 M udah jalan. Kasarnya begitulah. Itulah kenapa gue bilang Menteri BUMN tapi atas utusan dari RI 1. Kenapa gue ke arah sana? Karena sepak bola kita dalam tahap berkembang. Tidak bisa disamakan dengan sepak bola Eropa yang sudah established. Makanya gue tanya. Kalian kenal nggak ketua PSSI-nya Italia? Ketua PSSI-nya Austria? Prancis? Jerman? Gue juga nggak kenal. Kenapa gue nggak kenal? Karena sistemnya sudah established. Ketua itu cuma simbol. Di kita, ketua PSSI lebih ngetop dari menteri bos. Siapa nggak kenal ketua PSSI? Bener nggak Pak? Siapa yang nggak kenal ketua PSSI? Menteri urusan wanita, teman nggak ngerti gue siapa. Apalagi ketua PSSI perangkap menteri pula kan Gus. Apalagi ketua PSSI nggak. Tapi ketua Komisi 3 lu tahu kan? Oh tahu. Yang ketok palu naturalisasi sih tahu. Nanti kalau gue ketemu Justin Hubner, ketemu siapa? Lo tahu yang ketok palu lu siapa? Gue kenal orangnya. Gitu. Jadi artinya, gue bahas apa tadi? Komitmen. Ya harus punya sumber dana dukungan RI 1. Ya, itu harus digabungkan pada saat ini. Tapi intervensi dari pemerintah harus mengikuti koridor FIFA. Kalau enggak kita di-ban. Jadi harus ada pemilihan, ada ketua, sekjen lah, dan itu yang dilakukan sekarang. Lagian untuk gue agak aneh. Klub pakai stadion punya siapa? Pemerintah. Pakai security, polisi punya siapa? Pemerintah. Jalanan deh punya siapa? Pemerintah. Kok pemerintah gak boleh ikut campur? Kan gitu. Tapi kalau udah disuruh buka pembukuan, oh ini gak boleh sama FIFA karena ini gue tanya ke Pak Erik juga. Pak Erik sekarang jadi ketua PSSI, saya pernah di PSSI zaman saya masih di futsal. Bapak buka pembukuan gak ke negara? Kalau Bapak buka pembukuan, artinya Bapak boleh minta bantuan dari pemerintah. Kalau Bapak buka benar, ini pembukuan bisa diaudit. Kita akan buka semuanya ke pemerintah karena kita butuh dukungan. Dulu nggak ada zaman Nurdin Halid. Sampai sekarang gue tanya, gajinya Infantino, ketua FIFA, tahu nggak berapa? Nggak ada yang tahu, gue juga nggak tahu. Oh itu Pak. Oh gue pikir lu tahu. Iya. Iya. Nggak tahu, kenapa nggak tahu? Karena sama mereka nggak boleh dibuka, nggak perlu dibuka.
Mereka nggak dapat duit dari pemerintah. Kalian nggak perlu tahu. Gak ada audit BPK-nya itu Infantino. Nggak ada audit-auditan. Nah, bangsatnya FIFA kan di situ. Karena mereka butuh duit banyak, lahirlah itu turnamen-turnamen antar klub lah, antar apalah, antar ini untuk cari duit semua. Itulah kenapa gue dukung ESL, gue anti FIFA dan UEFA, karena mereka memperlakukan pemain bola sudah kayak budak modern yang diprotes sama Rodri sekarang. Nah, kembali lagi ya itu, karena kita masih dalam tahap berkembang, pemerintah harus membantu sepak bola kita, tapi dengan cara dalam koridor aturan FIFA. Gitu. Naturalisasi itu semacam penipuan terhadap sensasi itu. Dan kalau misalnya ada naturalisasi, tentu ya ada sesuatu yang tidak fit and proper dengan prinsip-prinsip patriotisme itu. Betul bahwa olahraga sepak bola itu udah mendunia. Sebelum gue sakit perut ditutup dulu. Ini kan kalau istilah penipuan, satu kata penipuan. Parameter penipuan itu apa? Sensasi. Parameter sensasi itu apa? Itu kan sangat luas. Ya kan? Sensasi itu sangat berbeda. Jadi ini orang memang hebat untuk menggunakan kata-kata, memutarkan. Pisang yang bengkok bisa jadi lurus kalau dengerin Rocky Gerung. Karena ya dengan kata-kata, but that's okay. Inilah enaknya kita hidup di negara demokrasi. Orang kayak Rocky Gerung, Peter Gonta pun boleh ngomong apa aja. Peter Gonta itu sahabatnya Budi, by the way. Jadi boleh bilang, udahlah emang dia udah oke. Jadi intinya adalah biarin aja orang kayak yang ya kalian tahulah yang kritik-kritik itu bebas kok. Itu hak mereka untuk mengkritik. Hak mereka untuk mengkritik naturalisasi dan lain. Hak kita untuk mengabaikan, hak kita untuk ngeblok. Hak gue untuk bilang gue tidak mau satu frame sama Towel. Hak gue dong. Dia ngomong apa aja bebas. Lo hak gue juga. Jadi ya kita harus bisa menerima pendapat yang berbeda. Faktanya adalah mayoritas 95%, mungkin 99% dari rakyat Indonesia happy dengan apa yang terjadi dengan timnas sekarang. Betul nggak? Betul. Termasuk gue, maka dari itu gue dukung. Sebenarnya saya muak sebenarnya, dan ya bukan muak sebenarnya, lebih ke ya apa itu, bodoh amat lah, masa bodoh lah dengan gerombolan-gerombolan yang ini kelewatan sih sebenarnya ya. Kalau kata Pak De Bambang Pacul itu kan beliau sadar diri, itu kan bukan wilayah beliau, jadi beliau tak ingin mengomentari yang bukan wilayah beliau. Dan kalau kata Bung Justin tadi, waduh Masya Allah itu pokoknya keras sekali beliau mengatakan Bung Rocky itu seperti apa. Jadi ya itu permainan kata-kata, biasalah seorang filosof ya, udah pokoknya ya tulis komentar siapa pendapat kalian. Dan ini saya gak kesal dengan kejadian beberapa waktu yang lalu ada penonton yang meneriakan Mulyono di saat Pak Jokowi berterima kasih kepada Martin Pas. Saya tanya balik, sepak bola kita bisa maju itu daerahnya siapa? Daerahnya Pak Jokowi, bos. Dan tentunya sepak bola tidak akan bisa maju jika tidak ada campur tangan pemerintah, bos. Iyalah, jadi jangan munafik lah, itu orang-orang munafik ini jelas-jelas orang yang kalau mungkin sekolah tidak sampai ke sekolah, mungkin suka bolos kemarin, atau ya mungkin disuruh 1 tambah 1 mungkin 11. Jadi ya biasa orang-orang sakit hati, jadi nalar berpikirnya itu, cara berpikirnya itu ya suram, gelap gurita, karena dilandaskan karena hati mereka yang terlampau sakit. Tapi masih senang dengan timnas, bahagia dengan timnas. Padahal itu timnas itu bisa cemerlang seperti sekarang itu karena Pak Jokowi, bos. Dah saya akhiri. Pokoknya tetap jaga persatuan Indonesia. Salam cerdas, salam waras, NKRI harga mati. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.